Ya, halo guys, ketemu lagi bersama saya Ricky Riani di channel YouTube Bimbel Smart. Kita akan bahas tentang materi fisika kelas 11 ya ini. Fisika kelas 11, materi ujian akhir semester, bagian yang pertama. Jadi pastikan kalian tonton semuanya dari awal sampai akhir. Saya akan bahas di sini ada 5 soal di bagian pertama. Semoga ini bisa membantu kalian ya. Saya akan review materinya juga sekilas. Tapi kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat simpel-simpel konsep yang ada di channel Bimbel Smart ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Lalu isobarik, melakukan atau menerima usaha. Isotermal, energi dalam, gas berubah. Adiabatik, gas selalu melakukan usaha. Pernyataan yang berkaitan dengan proses termodinamika yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita harus cek dulu termodinamika itu sifat-sifatnya seperti apa ya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di video tentang termodinamika ya, simpel konsep termodinamika. Nah, saya juga udah bahas ini sebenarnya ya. Di sini kita lihat yang pertama isobarik. Isobarik nggak ada yang 0 ya. Isotermal delta U-nya 0, isokorik usahanya 0, adiabatik Q-nya yang 0 ya. Isokorik, gas tidak melakukan usaha, benar ya. Gas tidak melakukan usaha di sini. Kemudian ada isobarik, gas melakukan atau menerima usaha, juga benar ya. Bisa melakukan atau menerima usaha karena P kali delta V. Tergantung delta V-nya ya kan, positif atau negatif ya kan. Selanjutnya isotermal, energi dalam gas berubah. Nah, ini salah ya. Mestinya kan delta U-nya 0 ya kan. Isotermal delta U-nya 0 artinya energi dalamnya tidak berubah. Adiabatik, gas melakukan usaha. Ya, ini. Adiabatik, gas melakukan usaha, tapi juga bisa gas dilakukan usaha ya. Karena dia bilang gas selalu, belum tentu ya kan. Bisa juga gas menerima usaha, jadi salah ya. Yang benar hanya 1 dan 2. Jelas ya ini ya, mungkin kalian bisa lihat lagi kalau masih bingung tentang simpel konsep termodinamika, saya bahas di sana lebih lengkap. Nomor 2, suatu gas ideal mengalami beberapa perubahan seperti berikut. Nah, di sini gambarnya kalau kurang jelas. Ini P, satuannya Pascal 10⁻⁻5, ini V, meter kubik ya. Lalu ada ABCD. Perhatikan data berikut, tidak ada usaha yang dilakukan oleh gas satu siklus lengkap. Nah, di sini udah jelas ada daerahnya ya kan. Yang namanya usaha itu adalah luas grafik ini ya. Luas sama dengan usahanya, jadi udah pasti ada usahanya ya. Jadi nomor 1 ini salah. Nomor yang keduanya, usaha yang dilakukan gas selama perubahan AB adalah sama dengan CD. Kalau AB di atas sama CD yang di bawah, ini udah jelas beda ya. Kalau kalian mau analisa yang AB, nah AB kan begini, dari A ke B. Yang namanya usahanya itu adalah luas di bawah grafik. Lalu CD itu yang bawah sini ya, dari D C ke D, sini D ya. Oke, nah luas grafiknya adalah yang bawah nih, ya kan? Beda ya kan? Jadi usahanya beda. Kalian bisa hitung sih sebenarnya ini. AB berarti tingginya adalah 2 kali selisihnya 1 ya kan? 2 kali 1. Lalu CD berarti ini selisihnya 3 kali 1 ya kan? 3 kali 1. Nah ini beda ya kan? Tidak sama dengan. Jadi luas AB sama luas CD, luas grafik di bawah AB, luas grafik di bawah CD itu tidak sama dengan, jadi salah lagi. Yang C, gas memiliki suhu sama pada B dan C. Nah, kalau suhunya sama, kalian juga harus cek nih angka-angka yang ada ya. Di titik B itu tekanannya 2, volumenya 2. Di titik 1, tekanannya 1, volume 1. Ini udah pasti beda ya kan. Kalau suhunya sama, T1 sama dengan T2, maka P1V1 pasti sama dengan P2V2. Ini tidak sama dengan ya kan.
Di titik C 1 kali 1, di titik B 2 dikali 2. Beda ya. Jadi dia salah semua ini pernyataannya, tidak ada yang benar. Nomor 2. Nomor 3, data lagi, ada grafik. Usaha lakukan satu siklus penuh dari ABCD ke A lagi, berarti yang tadi saya udah bilang jadinya luas grafik ini ya. Jadi usahanya sama dengan luas ABCD. Satu siklus ya. Nah, tinggal kita cari aja nih kotaknya ya. Kalau ini 4, ini 8, kemungkinan besar ini 2 sama 6 ya. Simetris dia. Jadi panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 2 ya kan. Jadi 4 kali 2 hasilnya 8 joule gitu ya. Oh sorry, ini ada kali 10 pangkat 5 sama 10 pangkat 3 ya. Jadinya bukan 8 joule. Kalian harus kali sama 10 pangkat minus 3 sama 2 kali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 800 joule ya. Perhatikan ada angka-angka di sini kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi 800 joule. Nomor 3, usaha adalah luas grafik ya. Nomor 4, nah ini juga berhubungan dengan teori ya. Pada proses isokorik, Q sama dengan delta U. Kalian bisa cek tadi di catatan yang sebelumnya ya. Isokorik Q sama dengan delta U, benar ya. Jadi pernyataan 1 benar. Lalu isotermal delta U-nya 0 ya kan. Isotermal itu delta U-nya 0 karena suhunya sama, delta T-nya 0. Jadi salah ya. Yang ketiga, diabatik W sama dengan min delta U benar karena Q-nya 0 dia kan. Delta U sama dengan Q minus W. Jadi kalau Q-nya 0 benar, W sama dengan minus delta U. Kalau isobarik, W jelas nggak 0 ya. W-nya adalah P kali delta V. Pernyataan yang benar berarti hanya 1 dan 3. Untuk nomor 4 ya, ini teori. Nomor 5 tentang Carnot. Efisiensi nyata 75% ya, ketika kedua mesin bekerja di antara dua buah sumber suhu yang sama. Mesin nyata memiliki daya keluaran 100 watt. Daya keluaran ini berarti usahanya dia ya. Usaha itu adalah W. Dalam watt nggak apa-apa ya, karena watt itu adalah joule per second. Lalu membuang kalor pada suhu rendah 27 derajat, berarti T2-nya ya. 27 kalian tambah 273 ya, supaya jadi Kelvin, jadi 300 Kelvin. Lalu lajunya berarti laju buangannya, Q2-nya 300 joule per second. Joule per second itu watt. Nah, dia tanya suhu dari sumber yang tinggi. Nah, di sini sebenarnya datanya kita bisa hitung Q1 ya. W adalah Q1 kurang Q2. 100 adalah Q1 dikurang 300, jadinya Q1-nya adalah 400 joule per second. Nah, udah tahu Q1, kita bisa perbandingkan dapat sumber suhu yang tinggi ya. Ya, jadi setelah kita tahu usaha T2, Q2 dan Q1-nya, kita bisa hitung di sini adalah suhu dari sumber yang tinggi itu kita hitung dulu efisiensi nyatanya ya. Efisiensi nyatanya ini ada 75% dari mesin Carnot. Jadi kalian harus bisa bedain efisiensi nyata itu dapatnya dari kalornya ya. Dari rumus efisiensi adalah W per Q1 kali 100%. Nah, kita hitung dulu nih. Efisiensi nyatanya adalah W-nya 100 ya kan. Q1-nya 400. Jadi 100 per 400 kali 100%. Nah, di sini dapatnya adalah 25% ya. Efisiensi nyatanya adalah 25%. Setelah itu efisiensi yang nyata ini, jadi efisiensi real atau efisiensi yang nyata itu adalah 75% dari efisiensinya Carnot. Ya, di soalnya harus jelas ya. Efisiensi nyata 75% dari efisiensi Carnot. Nah, yang 25% ini
itu adalah 75% dari efisiensi Carnot. Nah, kita dapat nih efisiensinya Carnot. Kali silang aja ya. Jadinya ini bisa dicoret 3 ya, jadi 100 per 3%. Jadi efisiensi idealnya atau efisiensi Carnotnya adalah 100 per 3%. Nah, efisiensi Carnot itu rumus idealnya itu sama dengan rumusnya efisiensi nyata. Cuman karena di sini nggak diketahui ya Carnotnya, jadi kita ganti dengan yang suhu. T1 kurang T2 dibagi dengan T1 ya. Jadi efisiensi ideal itu identiknya dengan suhu atau efisiensi maksimum ya. Lebih tinggi daripada efisiensi real ya kan. Ini efisiensi maksimum kadang dibilangnya, atau efisiensi ideal. Nah, di sini udah tahu ya, 100 per 3% sama dengan 1 min. Nah, di sini T2-nya 300 Kelvin tadi ya udah dapat. Nah, ini T1 yang kita mau cari. Jadi 300 per T1 adalah pindah ruas ya, 200 per 300 ya, tinggal dirubah. Ini kalian coret, maka T1 nya diperoleh adalah 300 kali 3 dibagi dengan 2, yaitu 450 Kelvin ya. Perhatikan baik-baik ini ya, soal nomor 5. Jadi ada efisiensi nyata, lalu ada efisiensi Carnot. Dia 75%-nya itu dari efisiensinya Carnot. Jadi efisiensi idealnya terhadap efisiensi nyatanya itu 75% aja. Bukan efisiensi langsung. Jadi kalau efisiensi nyata biasanya dari kalor, W dan Q. Kalau efisiensi ideal atau efisiensi maksimum itu dari suhu. Jelas ya ini, kalau kalian punya data ada Q, ada W, ada suhu juga, berarti pakai efisiensi nyatanya untuk pakai W sama Q. Kalau maksimum atau ideal pakainya suhu. Kalau masih bingung lihat lagi tentang termo ya, termodinamika, video latihan soalnya juga ada. Oke, semoga membantu kalian semua. Ketemu lagi di video berikutnya bagian yang kedua. Semoga bisa membantu persiapan ujian akhir semester fisika kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe makanya biar update terus video-video dari kita. Be smart, your smart solution.